Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA online pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami, membantu kami untuk membuka setiap telinga kami, pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami, agar kami bisa diperbaharui kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar lagi tentang, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan baca perlahan-lahan dan sepotong-sepotong. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi ke anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ada makna yang mendalam jika kita mau membaca perumpamaan tentang dua orang anak. Bukan sekedar satu perumpamaan yang sama. Perumpamaan ini perumpamaan yang spesial. Kenapa? Kalau perumpamaan-perumpamaan yang lain selalu bicara tentang kerajaan surga, diumpamakan. Kerajaan surga digambarkan sebagai. Tapi hari ini Yesus sedang bercerita. Melalui ceritanya dia sedang melakukan satu kritik kepada orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat. Seperti yang kita bisa tahu bahwa Yesus sangat membenci apa yang dilakukan oleh ahli Farisi, orang-orang fasik, orang Farisi, ahli Taurat itu. Kita bisa melihat ada dua orang anak yang memiliki seorang ayah yang memiliki kebun anggur. Satu waktu ayahnya berkata kepada yang sulung, "Pergilah dan bekerjalah di dalam kebun anggur." Yang anak yang sulung berkata dengan baik, "Baik Bapak," tapi dia tidak pergi. Karena dia tidak pergi, ayahnya pergi kepada anak yang kedua. Dengan permintaan yang sama, anak yang kedua bilang, "Aku tidak mau." Dia menolak, tapi kemudian dia menyesal dan kemudian dia pergi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan bapaknya. Gambaran hal-hal yang menarik ini menjadi satu gambaran kita tentang bagaimana Yesus memberikan satu pemisah yang jelas, satu pembeda yang jelas untuk menggambarkan dua golongan yang Tuhan selalu jadi fokus dalam pelayanan Yesus. Golongan yang pertama adalah golongan anak sulung. Golongan yang manis sekali di depan orang tuanya. Dia tidak menolak apa yang dikatakan orang tuanya, tapi secara kenyataan dia tidak melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Anak sulung digambarkan sebagai golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mendengar perintah Allah, mereka mendengar kabar kebenaran. Yesus berkata, "Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya." Artinya golongan yang pertama ini mereka hanya menunjukkan sisi kerohaniannya saja. Golongan yang pertama ini hanya menunjukkan bahwa dia sedang show off, pamer kesalehan, tapi dia tidak benar-benar menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Di satu hal yang berbalikan, yaitu anak yang kedua. Anak yang kedua ini merupakan anak yang mungkin dibilang anak yang bengal, anak yang nakal, atau anak yang kelihatannya tidak menurut. Ketika
bapaknya meminta dia untuk bekerja, dia tidak mengatakan ya, tapi dia langsung mengatakan aku tidak mau. Tapi satu hal yang dicatat di firman Tuhan, Yesus mengatakan kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Satu cerita yang menarik, anak yang berkata tidak mau bukan berarti dia tidak mau semuanya, tapi kemudian ada rasa menyesal dalam kehidupannya. Kemudian dia pergi dan mengerjakan bapaknya. Mana yang terbaik? Semua orang menjawab yang terakhir. Golongan anak kedua ini adalah golongan orang-orang pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka yang digolongkan sebagai orang-orang yang berdosa, orang yang hidupnya menjijikkan, kaum-kaum marginal, mereka yang terpinggirkan, mereka yang memang dipinggirkan karena kelakuan mereka. Mereka yang merasa hidupnya berdosa, mereka yang merasa hidupnya dalam kehidupan dosa, dalam perbuatan dosa. Di awal mereka terlihat seperti orang yang menolak firman Tuhan, tapi kemudian mereka menyesal dan berbalik mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu semua, dari perumpamaan ini bicara tentang 3 hal terpenting dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting pertama adalah hal terpenting dari firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan tersebut. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat yang terpenting itu bukan sebenarnya menjadi seorang pendengar saja, tapi lebih daripada itu. Yesus inginkan kita menjadi seorang pelaku firman. Lukas 8 ayat 21 berkata, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Satu waktu orang-orang datang kepada Yesus dan memberitahukan kepada Yesus, Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Satu hal yang penting, status terpenting di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan itu menjadi satu kesatuan. Itu yang menjadi satu kesatuan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 24 lebih jelas lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tuhan menggambarkan lagi, ketika engkau menjadi pelaku firman, itu merupakan hal yang benar, itu hal yang penting. Karena bukan hanya menjadi seorang pendengar saja. Seorang pendengar digambarkan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, mereka sedang menipu diri sendiri. Apa arti dari menipu diri sendiri? Mereka sedang menyangkal apa yang dia dengarkan. Dia sedang menyangkal kebenaran yang seharusnya mereka lakukan. Dan dia sedang menyangkal apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu loh digambarkan sebagai menipu diri sendiri. Mereka yang digambarkan sebagai seorang pendengar firman Tuhan saja, namun tidak melakukannya, digambarkan sebagai orang yang mengamat-ngamati mukanya dan sebenarnya, dan kemudian ketika dia pergi, dia segera lupa. Firman Tuhan digenapi, disempurnakan melalui perilaku kita, melalui apa yang kita lakukan. Menjadi pelaku firman adalah menggenapi firman Tuhan secara sepenuhnya, seutuhnya, sesempurnanya. Itu yang dikatakan Tuhan. Hal yang terpenting dari firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu, mau kita katakan apapun dalam kehidupan kita, mau sesaleh apapun hidup kita, mau kita menjaga kehidupan kita itu benar di hadapan firman Tuhan, tapi ketika kita tidak melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan sempurna, dengan sepenuhnya, tidak sepotong-sepotong, kita tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditolerir untuk dilakukan sepotong-sepotong. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan semuanya. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi manusia. Tidak ada kata, tidak ada note di bawahnya, tidak ada kata-kata catatan di bawahnya.
semua dilakukan dalam satu paket yang sama. Karena itu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan tentang hubungan kita dengan Allah, tapi juga bicara tentang hubungan kita dengan manusia. Itu satu kesempurnaan penggenapan firman Tuhan. Hal yang kedua, hal terpenting dari hidup adalah pertobatan. Yang terpenting dari kehidupan adalah bagaimana kita hidup dalam pertobatan. Perjalanan kehidupan manusia tidak mungkin selalu sempurna. Perjalanan kehidupan manusia tidak mungkin selalu benar. Dosa selalu mengintai. Selalu godaan-godaan itu muncul, baik itu dalam diri kita maupun dari hal-hal yang di luar kita. Satu waktu kita mungkin secara manusia menjadi lemah, tapi yang Tuhan inginkan bukan tentang menutupi kelemahan kita, tapi bagaimana kita mengakui kelemahan kita yang kemudian kita berbalik dan bertobat dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu semua, ketika kita bertobat dari kesalahan kita dan meninggalkan apa yang menjadi dosa kita, disitulah di mana kekuatan kita akan diberikan. Disitulah kita akan diselamatkan. Disitulah kita diberikan kekuatan oleh Allah. Bukan masalah seberapa berat dosa kita, seberapa merah dosa kita, seberapa menjijikan kehidupan kita. Tapi yang terpenting dari kehidupan kita adalah bagaimana kita mau bertobat dan mengakui dosa kita. Kemudian kita berbalik menuju jalan yang diperintahkan Allah. Itu yang paling penting. Ketika kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka yang bertobat dan berbalik kepada firman Tuhan. Bapak Ibu semua, dalam Yehezkiel 18 ayat yang 21 berkata demikian, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Bapak Ibu semua, lihat bagaimana janji Allah pada orang yang bertobat, berbalik dan bertobat. Orang-orang itu meskipun digambarkan sebagai orang yang fasik, orang yang hanya memikirkan diri sendiri, orang yang hidup dalam dosa, yang melakukan tindakan yang menjijikkan di hadapan Allah. Tapi ketika dia berbalik, bertobat dari segala dosa yang dilakukan, dan yang kemudian pertobatan itu akan diikuti dengan apa? Berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup dalam Tuhan, tinggal tenang dalam firman Tuhan, tinggal tetap dalam ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kehidupan. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Itu gambaran Tuhan, janji Tuhan, bahwa ketika kita bertobat, kita hidup dalam pertobatan dan hidup dalam ketetapan Allah. Meninggalkan setiap dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tapi ketika orang itu berbalik, dia akan hidup dan tidak akan mati oleh karena dosanya. Lukas 5 ayat 32 berkata, Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tapi orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya mereka memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik, kesempatan hidup dalam naungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan mereka yang dahulunya hidup dalam penderitaan dosa, mereka hidup saat ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Hal yang terpenting dalam kehidupan adalah pertobatan, dan pertobatan yang diikuti oleh kehidupan yang berbalik dari dosa. Hal yang ketiga, hal yang terpenting adalah melakukan perintah Allah. Dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata demikian. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Bapak Ibu semua, di ayat yang kelima,
berkata, "Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku." Ketika Tuhan memberikan satu perintah yang diajarkan di dalam gereja, dalam firman Tuhan adalah bagaimana kita mau melakukan perintah firman Tuhan itu. Apa yang harusnya kita lakukan, itu yang harusnya kita lakukan. Bukan kita memilih apa yang kita lakukan sesuai dengan selera kita atau keinginan kita. Karena kebenaran tidak dinegosiasikan. Kebenaran tidak untuk diperundingkan. Kebenaran untuk dijalankan secara hukuman dan secara mati. Tidak lagi kebenaran itu bisa dibolak-balik, tidak bisa dienggak-enggokkan. Karena kebenaran itu harus dijalankan sesuai dengan ajarannya. Karena itu, ayat 6 berkata, "Lakukanlah itu dengan setia." Lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan itu dengan setia. Kesetiaan itu melampaui segalanya. Mungkin kita berat, mungkin ada konsekuensi kita ketika hidup dalam menjalankan perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran Allah. Tapi lakukanlah dengan setia, supaya apa, kita diberkati oleh Tuhan, menjadi satu hal yang besar di antara yang lain, menjadi bangsa yang besar, yang bijaksana dan berakal budi. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-21 berkata demikian, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Mereka yang memegang perintah Tuhan dan menjalankannya, melakukannya, dialah yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Dan orang yang menjalankan perintah akan dia kasihi oleh Bapa di surga. Bapak Ibu semua, 3 hal yang terpenting yang kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah hal terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi menjalankan firman Tuhan adalah bentuk kita menggenapi, menyempurnakan firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Hal yang terpenting yang kedua dalam kehidupan kita, apapun yang telah kita lakukan, yang terpenting adalah kita bertobat dan berbalik dari dosa kita. Karena pertobatan itulah kunci kita dipulihkan, kunci kita untuk hidup yang kekal, dilepaskan dari dosa. Dan yang terpenting yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan perintah Allah. Hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Baik firman Tuhan yang keras, yang membuat kita terluka mungkin, ataupun firman Tuhan yang menegur kita, yang mempermalukan setiap tindakan-tindakan dosa. Tapi satu hal yang jelas, firman Tuhan itu akan membangkitkan kehidupan kita dan membuat kita menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang kuat karena kita tinggal tenang di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau mengajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi seorang pendengar saja. Dan biar Engkau mengajar kami juga untuk memiliki pertobatan dalam kehidupan kami. Kami bisa berbalik kembali kepada Engkau, menjauhi dosa, menjauhi setiap apa yang Engkau benci. Biar kami menjalankan perintah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, setiap orang yang menjalankan perintah Tuhan adalah orang yang mengasihi Allah dan orang yang dikasihi oleh Allah. Berkati kami semua, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, keluarga kami, lingkungan kami. Dimanapun kami berada, buatlah berhasil apa yang kami lakukan. Kami menjadi seorang yang beruntung, sukses, dan berbahagia dalam kehidupan kita, dan menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.